Shalom, selamat Sabat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara-saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10. Dan Sabat hari ini dengan judul Sabat Perhentian. Namun sebelum kita mempelajari lebih lengkap, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, sementara kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Curahkanlah hikmat akal budi. Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabat perhentian. Ayat hafalan terdapat di dalam Imamat 23 ayat yang ketiga. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Saudara sekalian, di seluruh Alkitab, sabat mengingatkan kita bahwa Kristus menjadikan kita, menebus kita, melepaskan kita, mencipta ulang kita, dan akan datang kembali bagi kita. Pelajaran kita pekan ini menggarisbawahi fakta bahwa dalam rencana kekal Allah, Sabat adalah sebuah hari berkat, kesenangan, ibadah, dan pelayanan. Bagaimana kita dapat mendapatkan istirahat pada hari Sabat yang lengkap? Di pelajaran hari Minggu, Sabat dan Penciptaan. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata ingat menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lalu yang harus kita ingat. Ketika kita mengingat, kita membuat hubungan dengan masa lalu. Keluaran 20 ayat 8 ini menandai garis lurus ke pekan penciptaan. Apa yang harus kita ingat? Kita harus mengingat tentang betapa istimewanya kita sebagai manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Yaitu, kita diciptakan menurut gambar Allah. Sesuatu yang tidak dikatakan terhadap yang lain. Yang digambarkan dalam kisah penciptaan. Kita secara radikal berbeda dari makhluk lain di planet ini. Terlepas dari seberapa banyak DNA yang kita miliki bersama dengan beberapa hewan lain. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, kita unik di antara semua yang Allah ciptakan di dunia ini. Yang kedua, kita harus mengingat akan hubungan kita dengan ciptaan lain di bumi. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15, dan ayat 19. Menyadari bahwa Tuhan juga menciptakan dunia kita, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan. Kita harus berkuasa atas ciptaan Tuhan, namun memiliki kekuasaan bukan berarti mengeksploitasinya, tetapi memerintah sebagai wakil Allah. Kita harus berinteraksi dengan dunia alami seperti yang Tuhan inginkan. Saudara sekalian, meskipun dosa telah merusak dan mengacaukan segalanya, tetapi bumi ini masih merupakan ciptaan Tuhan. Dan tidak ada yang memberi kita hak untuk mengeksploitasinya, terutama untuk merugikan orang lain. Di pelajaran hari Senin, merayakan kebebasan. Kali kedua kita mendengar 10 perintah yang disampaikan Musa kepada generasi baru bangsa Israel yang akan bersiap memasuki tanah perjanjian. Ketika berbicara tentang hukum Sabat, Musa memperkenalkan alasan untuk menjaga kekudusan hari Sabat. Bukan tentang penciptaan, tetapi lebih tentang pembebasan dari perbudakan dan perhambaan di Mesir. Ulangan 5 ayat 12 sampai dengan 15. Bentuk perbudakan apa yang kita hadapi saat ini sehingga kita harus mengingat Sabat? Kejadian 4 ayat 7, Ibrani 12 ayat 1,
2 Petrus 2 ayat 19. Meskipun hari ini kita bukan budak di Mesir, kita semua bisa menghadapi berbagai jenis perbudakan lain yang dalam beberapa hal bisa sama menindasnya. Sesungguhnya kita di bawah perbudakan dosa. Pada hari Sabat, kita diingatkan bahwa ada kebebasan dari dosa. Bukan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kekuatan Allah yang ditawarkan kepada kita dengan iman. Yesus telah melepaskan kita dari perbudakan ini. Sebagaimana bangsa Israel harus mengingat bahwa kekuatan Tuhanlah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir, betapa lebih lagi seharusnya kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa hanya pekerjaan dan kuasa Kristus saja yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Firman Allah adalah firman yang maha kuasa, firman yang kreatif dan mengubah hidup. Sabat setiap pekan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena jika Tuhan yang telah menciptakan dunia dengan firman-Nya, maka Dia juga sanggup menciptakan kembali hati kita. Jika Tuhan yang telah menerbitkan terang dari gelap, maka Dia juga sanggup menerangi pikiran kita yang digelapkan oleh dosa. Jika Tuhan yang telah bersabda dan pepohonan berbuah dan buahnya ranum dan lezat, maka Dia juga sanggup menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Jika Tuhan yang menghembuskan hidup kepada Adam, maka Dia juga sanggup menghembuskan hidup baru ke dalam kehidupan kita. Syaratnya adalah kita dengan sukarela mati terhadap kehidupan lama yang dilambangkan dengan upacara baptisan dan mengizinkan Tuhan mengerjakan kehidupan baru sepenuhnya di dalam hidup kita. Sabat adalah satu simbol penciptaan dan ciptaan Allah yang baru. Di pelajaran hari Selasa, orang asing di tempat kediamanmu. Dalam Keluaran 19 ayat 6, kita membaca status yang Tuhan berikan kepada Israel kuno. Mereka adalah objek perlindungan dan perhatian khusus Allah, diberikan hak istimewa khusus, dan pada saat yang sama diberi tanggung jawab khusus. Status dan tanggung jawab tersebut tidak hanya kepada Israel kuno, tetapi juga kepada segala bangsa yang menyambut panggilan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan hari Sabat bagi setiap orang, agar mereka juga dapat menemukan perhentian sejati. Kesalahan yang paling umum tentang hari Sabat yaitu bahwa hari Sabat pada hari ketujuh hanya untuk orang-orang Yahudi. Mereka lupa bahwa hari Sabat telah ada sebelum adanya orang Yahudi, bahkan sebelum adanya dosa di planet bumi ini, dan bahwa Tuhan menciptakan semua orang, jadi semua orang harus mengingat hari Sabat. Sabat bersifat universal dan bagi semua orang, dan Sabat juga memberitahukan kepada kita tentang orang lain. Kita bisa baca di dalam Keluaran 20 ayat 10, Keluaran 23 ayat 12, Ulangan 5 ayat 14, dalam arti tertentu, istirahat Sabat dan hubungan kita dengan Pencipta dan penebus kita akan mendorong kita secara otomatis untuk melihat orang lain dengan mata yang baru. Melihat mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sama seperti kita. Dicintai oleh Allah yang sama yang mencintai kita. Dan yang mati untuk mereka dan juga untuk kita. Karena itu, para hamba, orang asing, bahkan hewan harus diberi Sabat perhentian. Walaupun hewan tidak menjadi objek yang ditebus. Setiap pekan, orang-orang Ibrani dan kita juga harus diingatkan dengan cara yang luar biasa
tentang seberapa banyak kesamaan yang kita miliki dengan orang lain. Dan bahkan jika kita menikmati berkat dan hak istimewa yang orang lain tidak miliki, kita harus ingat bahwa kita masih merupakan bagian dari keluarga manusia yang sama, dan dengan demikian kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Pemeliharaan hari Sabat hendaknya terlihat di setiap rumah orang percaya. Semua orang di dalam rumah kita, termasuk asisten rumah tangga, haruslah dilepaskan dari beban pekerjaan sehari-hari supaya mereka dapat menikmati Sabat. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Kita harus memberikan kebebasan kepada mereka untuk menikmati Sabat, saudara. Di pelajaran hari Rabu, melayani orang lain, menghormati Sabat Allah. Saudara sekalian, Sabat bukan hanya hari ibadah, tetapi juga hari memberkati orang lain. Yesus melakukan lebih banyak mujizat penyembuhan pada hari Sabat daripada hari lainnya. Bagi Yesus, Sabat merupakan satu hari untuk menjamah orang lain dengan kasih karunia penyembuhannya. Ketika Yesus dalam perjalanan menuju perbaktian Sabat, ia melihat seseorang yang selama 38 tahun dalam kondisi cacat di tepi kolam Bethesda, Yohanes 5 ayat 7 sampai dengan 16, Yesus menyembuhkan orang itu. Hari itu adalah hari Sabat. Dan Yesus mengetahui tindakan penyembuhan akan mengakibatkan pertentangan di antara orang Farisi. Sebab para imam memiliki 39 peraturan berbeda yang mengatur pekerjaan yang diperbolehkan pada hari Sabat dan segala macam larangan yang tidak masuk akal. Semua aturan itu membebani umat sehingga hari Sabat tidak mereka rasakan sebagai hari kelegaan. Tetapi Yesus melakukan kebaikan, membebaskan orang dari dosa, dari sakit penyakit. Benar saja, saudara. Ketika para pemimpin umat saat itu melihat orang sakit itu mengangkat tempat tidurnya dan berjalan karena ia telah disembuhkan, gantinya memuji Tuhan, mereka justru mempersalahkan. Para pemimpin lebih memilih untuk mempertahankan aturan dan peraturan mereka sendiri. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan orang sakit itu adalah pelanggaran hari Sabat. Saudara sekalian, agenda manusia sering bukan merupakan bagian dari cita-cita Sabat Allah. Agenda Allah untuk Sabat selalu membawa kelegaan dan pemulihan. Oleh iman orang sakit itu menyambut perintah juru selamat. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Segera kehidupan baru dilahirkan ke dalam setiap saraf dan jaringan tubuhnya. Dan oleh iman, dia menerima perkataan Kristus dan melakukannya. Ia pulih sepenuhnya. Saudara sekalian, Kristus menemui kita di mana kita berada. Melihat kebutuhan kita. Menebus kita oleh kasih karunia-Nya. Dan mengubah keadaan tanpa pengharapan kepada pengharapan. Tuhan tidak menginginkan ibadat kosong atau kesalehan yang hening. Dia ingin melihat umat-Nya terlibat dengan orang lain, terutama yang tertindas dan terpinggirkan. Yesaya 58 ayat 2 sampai dengan 3. Yesaya 58 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara sekalian, kita diundang untuk memperhatikan orang-orang yang berjuang, yang merupakan tawanan, yang lapar dan telanjang, dan berjalan dalam kegelapan, dan mereka yang namanya terlihat tidak ada yang ingat. Lebih dari hari-hari lainnya dalam sepekan, Sabat harus membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan keegoisan kita sendiri, dan membuat kita berpikir lebih banyak tentang orang lain dan kebutuhan orang lain daripada hanya tentang diri kita dan kebutuhan kita. Yesus berkata, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Matius 12 ayat 12. Di pelajaran hari Kamis, tanda bahwa kita
milik Allah. Tanda-tanda adalah penting. Tanda berfungsi sebagai pemandu. Peta dan petunjuk arah lainnya menolong kita agar kita tidak tersesat. Di era modern ini, kita memiliki sarana GPS untuk memberi petunjuk arah yang tepat. Hari Sabat saat ini tetap menjadi tanda antara Allah dan umatnya. Keluaran 31 ayat 12 sampai dengan 17 menunjukkan bahwa Sabat adalah tanda dari perjanjian Allah yang terus-menerus atau kekal. Tanda apakah yang ditunjukkan oleh hari Sabat? Hari Sabat sebagai tanda yang membantu kita untuk mengenal pencipta kita, penebus kita, dan yang menguduskan kita. Ia membantu kita mengingat karena kita cenderung lupa. Hari Sabat bukan hanya mengingat terus-menerus tentang asal-usul kita dan pembela kita, tetapi mengingatkan kita akan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang terbuang dan yang terpinggirkan. Sabat begitu penting sehingga bukan kita yang datang ke hari Sabat, tetapi hari Sabat yang datang kepada kita. Sabat setiap pekan dan tanpa kecuali pengingat abadi tentang siapa kita, siapa yang menciptakan kita, apa yang Dia sedang lakukan untuk kita, dan apa yang akhirnya Dia akan lakukan untuk kita ketika Dia menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Setiap pekan dan dengan kekuatan dan wewenang yang datang dari Allah, kita diperintahkan untuk masuk ke dalam perhentian yang telah diberikan kepada kita secara cuma-cuma dalam Kristus Yesus. Ibrani 12 ayat 2 berkata, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ellen G. White dalam Testimonies jilid 6 halaman 353 mengatakan, sepanjang pekan kita harus mengingat Sabat dan membuat persiapan untuk menaatinya sesuai dengan perintah. Kita tidak sekedar memelihara Sabat sebagai masalah hukum. Mari kita belajar untuk memiliki pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan sepanjang hari Sabat. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kita. Yang pertama, meskipun dosa telah merusak dan mengacaukan segalanya, tetapi bumi ini masih merupakan ciptaan Tuhan dan tidak ada yang memberi kita hak untuk mengeksploitasinya, terutama untuk merugikan orang lain. Yang kedua, pada hari Sabat kita diingatkan bahwa ada kebebasan dari dosa, bukan dalam kekuatan kita sendiri, tetapi dalam kekuatan Allah yang ditawarkan kepada kita dengan iman. Yesus telah melepaskan kita dari perbudakan ini. Yang ketiga, pemeliharaan hari Sabat hendaknya terlihat di setiap rumah orang percaya. Semua orang di dalam rumah kita, termasuk asisten rumah tangga, haruslah dilepaskan dari beban pekerjaan sehari-hari supaya mereka dapat menikmati Sabat. Yang keempat, lebih dari hari-hari lainnya dalam sepekan, Sabat harus membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan keegoisan diri kita sendiri, dan membuat kita berpikir lebih banyak tentang orang lain dan kebutuhan orang lain daripada hanya tentang diri kita sendiri dan kebutuhan kita. Yang kelima, setiap Sabat dalam pekan tanpa kecuali pengingat abadi tentang siapa kita, siapa yang menciptakan kita, apa yang Dia sedang lakukan untuk kita, dan apa yang akhirnya Dia akan lakukan untuk kita ketika Dia menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah pelajaran sekolah Sabat kita di pekan ini. Untuk memohon pengertian yang lebih baik, agar kita boleh mengerti, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, sementara kami telah mempelajari akan sekolah Sabat ini,
Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan firman ini. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami mendapatkan istirahat yang terbaik melalui Sabat. Inilah doa dan harapan kami. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila mana pelajaran ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Dan mari kita terus mempelajari akan pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kita. Tetap semangat, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati.